Topik kita, Injil yang menghidupkan. Topik ini mungkin sudah sering kita dengar, kita bicarakan atau kita sampaikan khotbahkan. Injil yang menghidupkan. Tetapi sebenarnya saya penuh kegentaran. Karena memang Injil itu yang menghidupkan. Sains, ilmu pengetahuan hanya membuat orang pandai. Bahkan pandai jahat tuh. Doktor PhD tapi korupsi. Pandai kan, tapi ilmu itu tidak menghidupkan. Hanya menambah knowledge. Dari kurang pengetahuan bertambah. Dari bertambah menjadi cerdas. Ya itu saja. Itu saja. Ya. Tetapi saya mengatakan saya gentar. Kenapa? Injil yang menghidupkan. Coba. Apa saja yang kita pikirkan, yang kita kategorikan, kita anggap menghidupkan. Nanti, nggak ada. Saya sangat menjunjung tinggi Pancasila. Tapi Pancasila, ideologi, tidak menghidupkan. Hanya menjaga negara tidak kacau balau. Ya, hanya membackup, membentengi negara dari musuh internal dan musuh eksternal. Tapi nggak bisa memberi kehidupan. Tetapi Injil menghidupkan. Nah kalau begitu, seperti apa orang yang meyakini hal seperti ini? Oh, saya akan tergila-gila dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin bahasa saya bahasa Tompaso, tergila-gila. Bahasa Jepangnya itu nggak tahu seperti apa. Artinya excited. Karena memang demikianlah Injil itu menghidupkan dan harusnya menjadi agenda utama gereja. Kalau coba University Samratulangi, di Ponegoro, Sumut dan sebagainya, Yale University, Harvard University, mereka hidup mereka, perjuangan mereka demi university dan demi sains, demi teknologi dan semangat sekali. Ya, masa kita dan itu tidak menghidupkan, hanya menambah jaya, dari kurang makmur menjadi makmur, dari unstable menjadi stable, ya dari kurang maju menjadi maju, hanya begitu. But tidak pernah memberi kehidupan dan menghidupkan. But Injil adalah menghidupkan. Maka itu kita orang percaya yang mengatakan hamba Tuhan, semua orang percaya memiliki kedahsyatan, yaitu Injil yang menghidupkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kasih istilah, apa hubungannya tema ini, Injil yang menghidupkan dengan Natal, Pak? Saya mengatakan demikian. Natal adalah Injil. Belum pernah dengar? Sederhana. Ya, Christmas is the gospel. Natal itu kelahiran Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus menjadi manusia melalui peristiwa kelahirannya, ya, yang kita kenal dengan sebutan Christmas atau Natal, kemudian dilanjutkan dengan agenda penderitaan, kematian, kebangkitan yang memang menghidupkan manusia dari kematian yang mengerikan, kematian tanpa ampun, yaitu total dan final and kekal. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Selanjutnya, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 belum dibaca. Saya mau terangkan mengenai tema ini. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 1. Kita perhatikan kali sini dan Injil yang menghidupkan. Kamu dahulu sudah mati. Tetapi ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar. Ayat yang ke-6 telah menghidupkan kita. Menarik sekali ya, struktur berpikir kebenaran ini. Dahulu kamu sudah mati, bukan akan mati. Sudah mati, sudah divonis mati. Pasti mati dan pasti binasa. Itu final, absolute. Lalu ada transisi ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar, the great love, ayat 4. Jadi langsung hasilnya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan oleh di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian,
Inilah yang saya ingin sampaikan, klarifikasi tema. Apa hubungan tema Natal, Christmas dengan tema Injil yang menghidupkan? Sudah, saya pikir cukup. Nah, saya ingin kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah 1000 kali mungkin kita baca dan kita dengar. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya tidak membaca ayat demi ayat, tetapi saya memberikan rangkuman, mengisahkan ulang demikian, summary. Seorang bapa memiliki 2 anak laki-laki, bungsu dan sulung. Bungsu minta harta pada bapaknya, yang memang menjadi bagiannya, walaupun belum waktunya. Ya, itu hak dia, tapi timing belum. Ya, kenapa bapak masih hidup kok minta harta? Durjana betul. Dan masih, Bapak Ibu tahu arti kalau minta harta untuk orang Yahudi, bapak masih hidup, menganggap orang tua mati. Apa lebih jahat daripada binatang? Anak menganggap orang masih hidup mati. Wah, Siti lu bayang nggak sih apa itu maling kundang? Kalah itu. Anak bungsu menjual harta itu lalu pergi ke negeri jauh, hidup memboroskan uangnya dan berfoya-foya. Bukan investasi. Akhirnya semua uangnya habis dan di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Si bungsu menjadi melarat, ya hampir keratan, melarat, bekerja sebagai penjaga babi. Karena lapar, ia memakan ampas, makanan babi. Tragis sekali. Dia nggak makan babi seperti kita di Minahasa. Dia makan makanan babi. Ya, lebih rendah dari babi. Ini gambaran tentang dosa orang. Menyedihkan sekali walaupun sombong kaya. Ya. Biarpun dia pejabat pemerintah, biarpun dia pendekar, biarpun dia pendeta, kalau hidupnya nggak sesuai dengan Injil, ya ampas babi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ia sadar dan ingat bapaknya. Ia akan kembali dan mengaku dosa dan bersedia menjadi pekerja upahan bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. That's the Christmas. Itulah Natal. Tatkala Allah datang mencari dan merangkul kita, itulah Christmas. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ayah bahkan meminta pelayan-pelayannya untuk memakaikan jubah terbaik, cincin pada tangannya, sepatu pada kakinya, bahkan mengadakan pesta baginya. Bapak Ibu sekalian, anak sulung menjadi marah. Saya surprise dengan mahasiswa yang kreatif. Akhir no idea dengan bukan tayangan, presentasi dalam bentuk drama. Mungkin bukan drama karena hanya ada monolog kan, tidak ada dialog. Bersesuaian gitu, sangat baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu sekali lagi kakaknya marah. Aku sudah bertahun-tahun dengan bapak, kenapa aku tidak pernah dirayakan, dipestain? Si adik bungsuku ini kurang ngajar, mengurang ngajari bapak. Dia pulang, bapak merayakan dia. Ini anak sulung menjadi marah, namun bapaknya memberikan alasan, anakku, sebab anakku itu telah mati. Itu ayat 24 dan ayat 32. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ingat tema. Tema, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sudah bisa dioperasikan? Tapi ini tidak on ya. Oh, boleh juga ya. Tambah cerdas. Oke, next ya. Itulah teks yang kita baca. Bapak Ibu sekalian, kapan seorang dinyatakan telah meninggal secara sah menurut medis dan hukum? Kapan? Orang kecelakaan di depan belum tentu meninggal. Yang memastikan itu adalah medis, baru disahkan oleh hukum. Nah, kapan? Saat jantung berhenti berdetak. Siapa yang bisa mengetahui jantung berhenti berdetak? Ahli medis, tenaga medis. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jantung menentukan mati hidup. Orang boleh tanpa tangan, tanpa jantung mati.
Orang boleh tanpa telinga, tanpa rambut, tanpa hidung, tanpa apa saja. Tetapi tidak mungkin tanpa jantung. Ya, tidak mungkin tanpa jantung. Menurut Alkitab, ada 2 jenis kematian. Ya, kita sudah tahu bukan hal yang baru. Pertama, kematian jasmani. Yaitu organ tubuh berhenti. Sehingga terpisahlah tubuh dan jiwa. Tubuh berhenti. Terpisahlah tubuh dan jiwa. Itulah kematian secara fisikal. Dan Alkitab pun menyampaikan hal itu. Ada kematian fisikal. Sains pun mengungkapkan kematian fisikal. Yaitu terpisahnya tubuh dengan jiwa dan roh. Terpisah. Ya, tubuhnya kalau tidak kena bom Bali masih bisa dikubur. Tapi kalau kena bom Bali nggak ada lagi daging yang ditemukan daging di mana. Artinya tubuh ke tanah, jiwa kemana? Ya, Bapak Ibu, itu kematian jasmani. Lalu kematian rohani, yaitu tadi organ tubuh. Sekarang jantung rohani berhenti. Artinya terpisahnya manusia dengan Allah. Wah, itu jantung rohani. Terpisahnya manusia dengan Allah. Kalau tadi kematian jasmani, terpisahnya jiwa dengan tubuh. Ya, ini lebih daripada itu, terpisahnya Allah dan manusia. Itulah kematian rohani. Bapak Ibu sudah tahu semua itu. Jantung rohani itu apa? Jantung rohani adalah firman Allah dan roh Allah. Orang yang dipenuhi oleh firman Allah, dipenuhi oleh roh Allah, ini tidak bisa berdiri sendiri. Omong kosong, orang berkata penuh Roh Kudus, tapi miskin firman. Itu omong kosong. Ya, tanya sama gunung batu badaun atau batu pinebetengan. Gak ada itu. Orang penuh firman, ya penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus, ya penuh firman. Karena Roh Kudus dan firman tidak mungkin berdiri sendiri. Bapak Ibu dikasih. Nah, maka itu jantung rohani adalah orang yang berkoneksi, haus, rindu, dan hidup according to firman Allah dan roh Allah. Alkitab adalah firman Allah. Inti Alkitab atau inti firman Allah, yaitu ada kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu firman Allah yang tertulis. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Dari wahyu Allah, tidak ada kesalahan, kecuali salah ketik oleh LAI. Lembaga Alkitab Indonesia mungkin salah ketik. Tapi sejauh yang satu tidak ada yang salah ketik. Ya. 66 kitab itu firman Allah. Tapi dari semua ini dirangkum dalam satu kata. Inti Alkitab itu Injil. Dan Bapak Ibu sekalian, Injil adalah kasih karunia terbesar Allah pada dunia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dari kebinasaan. Wah, ini proyek Injil bukan proyek bendungan. Proyek Injil bukan proyek bagaimana menciptakan asap. Injil lebih dari itu. Lebih dari itu. Bahkan Injil lah yang memungkinkan ada menjadi ada. Karena dia menghidupkan. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan gereja. Injil itu kekuatan hamba Tuhan. Karena itu hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak akrab dengan Injil, nggak punya kekuatan. Biarpun pandai, biarpun doktor, biarpun master, MSI. Tetapi kalau tidak ada Injil, mohon maaf. Kita hanya punya kekuatan lahiriah. Tapi kita tidak punya kekuatan sesungguhnya. Kekuatan sesungguhnya gereja, kekuatan sesungguhnya orang percaya, yaitu Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa Injil, gereja atau orang percaya tidak memiliki kuasa rohani. Sehingga akhirnya lebih kuat dipengaruhi dunia daripada mempengaruhi dunia. Bapak Ibu, gereja tanpa Injil, apa yang terjadi? Tanpa Injil dan tanpa memberitakan Injil, memberitakan Injil, mengabarkan Injil, mengajarkan Injil, menginjili, dunia dan gereja mati. Karena tidak ada kehidupan di luar Injil. Dan Injil lah yang menghidupkan, Bapak Ibu sekalian. Hanya ada kebinasaan, no hope, tanpa harapan. Hanya, ya kalau memperhatikan hasil riset
dari Bilangan Research Center selama 5 tahun sampai pada tahun 2018 yang lalu mengadakan riset kepada 5.000 responden di Indonesia selama 5 tahun. Ditemukan hanya 2,6% gereja menginjili. Wah, bagi saya ini kecelakaan. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja tanpa Injil. Iya dong. Kalau gereja punya Injil, semangat menginjili. Tapi kalau tidak menginjili, indikator kuat bahwa gereja itu no gospel. Tidak ada Injil. Ya, Bapak Ibu dan Bapak Ibu kalian yang dikasih Tuhan, tanpa Injil, gereja akan semakin serupa dengan dunia. Orang Kristen pun gampang diduniawikan. Biarpun dia pejabat gereja. Ya, maka itu kalau saya membaca dan mengkaji, saya menulis satu buku tahun 2017, 17 yang lalu. Gereja serupa dengan dunia. Serupa dengan suatu kajian, dan sampai sekarang saya tunggu-tunggu kalau ada orang mengkritik saya silakan kritik. Karena saya membuat penelitian hampir 5 tahun dan saya tuangkan dalam 400 halaman. Silakan mengkritik. Sampai sekarang belum ada yang memberikan masukan atau kritikan dalam dari buku itu. Buku itu sudah terdistribusi. Saya mengutip satu orang penulis buku. Bukunya berjudul Cult, Krisis and Janji dalam Mengikuti Yesus pada Masa Kini. Diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jawa Timur tahun 2014, halaman 29. Demikian Mark Liberton menulis. Kebenaran yang paling mendasar adalah gereja telah kehilangan arah di dunia. Lebih buruk lagi, gereja tidak menyadari hal itu. Ini adalah krisis ganda yang dialami oleh sebuah komunitas yang Yesus katakan sebagai terang dan garam dunia. Ini adalah sebuah krisis yang muncul sebagai akibat dari kegagalan menjadi dan melakukan apa yang paling utama dari identitas serta tujuan gereja, yaitu apa? Mengikut Kristus. Sekarang berlomba-lomba mengikut gereja, mengikut pendeta, fanatis gereja, fanatis pendeta. Cukup di Minahasa ini saya tidak dengar ada jemaat fanatis pendeta. Di Jakarta, wow. Biarpun pendeta sudah punya 2 istri, saya tidak berbohong ini. Biarpun pendeta yang kurang ajar, tetap jemaatnya fanatis. Oh, sorry ya, kita bicara jujur. Ya, jangan menutupi gereja ini dengan bahasa-bahasa yang halus-halus tapi menyembunyikan yang sebenarnya. Ini namanya fanatis. Dan buku-buku sudah membukakan hal itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada tema kita. Injil yang menghidupkan. Injil menghidupkan kehamba Tuhanan saya. Injil menghidupkan gereja-gereja. Injil menghidupkan sekolah tinggi ini. Tidak ada Injil, tidak ada kehidupan. Ya, sekalipun engkau ketua sinode, sekalipun engkau pemimpin jemaat, tapi kalau tidak ada Injil, hanya ada kematian. Memang khotbahnya menarik, ilmuwan, khotbahnya tersusun rapi, tapi no gospel, no life. Enggak ada Injil, enggak ada kehidupan. Sekalipun khotbahmu sangat rapi, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa basi, tetapi no gospel, no life. Injil menghidupkan. Secara singkat saya menyampaikan 5 argumentasi bahwa memang Injil itu menghidupkan. Ya, ini sudah setengah jalan. Yang pertama, Injil itu adalah untuk masalah yang mendasar. Masalah yang mendasar. Bukan soal makan minum. Kalau kita kerja, misalnya, sekarang sudah kurang insinyur pertanian, peternakan, perkebunan, semuanya banyak IT. Ini sebenarnya pemerintah harus menangis dan mengkritisi. Mengapa saya nggak tahu ya, Unsrat di Manado ini, Universitas Samratulangi, apakah prodi, fakultas, program studi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, itu banyak mahasiswanya atau sedikit? Saya menduga sedikit. Karena sudah membuat riset, rata-rata Universitas Indonesia kurang siswa untuk prodi pertanian, peternakan, perhutanan. Kenapa? Memang orang sudah tidak mau lagi dengan yang agak kotor-kotor gitu, ke kebun kotor. Semua berlomba ke mana? Ekonomi. Dan memang itu mengikuti arah dunia. Sebenarnya nggak masalah, tetapi memang jangan mengabaikan sumber daya alam ini, Bapak Ibu. Nah,
Bukan itu sebenarnya poin saya. Oke, silakan sains berkembang, tetapi sebenarnya yang saya bahas ini, Injil itu, kalau sains itu menyelesaikan masalah kesejahteraan, bukan keselamatan. Ya, sains, ilmu pengetahuan, teknologi hanya menyelesaikan masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan, masalah ketelantaran, masalah gap, masalah dysfunction. Tetapi sains tidak pernah menyelesaikan masalah kematian. Dokter hanya mencoba menunda kematian dengan obat-obatan, tetapi toh God's timing juga lah yang membuat orang dipanggil Tuhan. Ya, tetapi yang utama bukan soal kematian itu, kematian kekal. Bapak Ibu, perhatikan Lukas 15 ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Apa artinya? Gospel, Injil itu sangat dekat dengan orang berdosa. Ini poin yang menarik. Injil itu sangat dekat dengan orang berdosa. Coba perhatikan, Tuhan Yesus semasa hidupnya di bumi, dia bergaul dengan para pemungut cukai, mantan pendosa, mantan penjahat. Murid-murid. Dan setelah dia mengumpulkan para muridnya, dia pun menjumpai orang-orang yang terbuang. Kaum marginal yang dibuang oleh society, oleh masyarakat, yang ditemani oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang spesial. Injil itu sangat dekat dengan orang-orang yang terbuang. Injil itu sangat mendasar kepada orang sakit. Coba dalam Lukas 5 ayat 31. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan memang Injil untuk orang-orang sakit. Dan bukan sakit fisikal, tapi sakit jiwa dan sakit rohani. Dan itu tidak mungkin Bapak Ibu. Yang bisa menyelesaikan masalah sakit rohani adalah Injil. Medis bisa menyelesaikan masalah sakit jiwa. Medis bisa menyelesaikan masalah sakit fisikal. Katakanlah jantung ataupun ambeien atau apa. Tetapi masalah yang mendasar, sakit rohani. Sakit rohani berkenaan dengan tidak ada hubungan dengan pencipta. Wah, Bapak Ibu, kalau kita sudah putus hubungan dengan pencipta, dengan Allah, yaitu bagi saya, apa yang terjadi dengan dunia tanpa Allah? Ya, hanya ada alam tanpa Allah. Bapak Ibu, inilah malapetaka terbesar dunia, bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, tetapi manusia tanpa Allah. Itu yang bencana terbesar dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu pada masa Tuhan Yesus ada, dia memberikan kisah, dia meninggalkan 99 domba dan pergi mencari satu ekor yang tersesat. Satu orang tersesat sangat berharga. Dan Injil lah yang menjangkau orang-orang yang seperti ini. Ya, yang dianggap tidak berharga, only one person, hanya satu domba. Tetapi saya menyatakan bahwa cara nilai dunia dan cara menilai Allah berbeda. Ya, Allah begitu mempedulikan even though only satu person, satu orang. Dan Injil itu spesialnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini poin yang pertama. Injil menyelesaikan masalah mendasar, yaitu masalah sakit dan kematian rohani yang tidak mungkin diperoleh di luar Injil. Yang kedua, Injil dan penginjilan adalah satu-satunya solusi atas masalah yang paling utama dari manusia. Masalah utama manusia dan mendasar, ya, seperti yang digambarkan dalam kisah yang saya baca ringkas tadi, anak yang hilang, punya dua anak, bapak punya dua anak, yaitu menganggap bapaknya sudah mati. Dia minta harta, bapaknya masih hidup. Ini sebenarnya mengungkapkan masalah yang mendasar manusia. Ya, menganggap bapak tidak ada, menganggap Allah nggak ada. Ini masalah yang mendasar, meminta harta tidak pada waktunya. Lalu sudah ambil harta, dia tidak peduli bapaknya, sudah usia, dia tinggalkan. Ini lebih daripada sampuraga.
Bahas tentang babi. Karena dalam konteks itu, Bapak Ibu, mengungkapkan kenajisan. Nah, orang berdosa sangat najis. Orang berdosa itu benar-benar sengsara. Gambaran ini, maka perlu dihidupkan. Dari sinilah arti dihidupkan. Bapak Ibu, kalau orang-orang bermoral, kurang merasanya dia lahir dalam keluarga yang baik, bermoral, ramah, sopan. Wah, penghayatannya tentang kematian dosa kurang. Tapi kalau dia penjahat, ya, hidupnya jatuh bangun, kenakalan, ya, ada saat dia merasakan. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa dari Malaysia untuk program doktornya. Saya membimbing dia sampai selesai dan dia berkata demikian, Pak Stefri, saya dulu ahli hukum. Saya nggak tahu dia ada di sini enggak. Dia sekarang doktor, dia ambil ahli hukum di England. Dan saya dulu ahli hukum, Pak. Saya orang kaya, Pak. Tetapi, Pak, hidup saya jatuh dalam dosa. Dan saya tidak mau kisahkan. Tiap malam dia dengan perempuan yang berbeda-beda. Tapi dia bilang, Pak, sebenarnya saya terhilang hanya mau menutupi kehilangan dalam diri saya ini dengan berbuat itu. Bangun pagi seperti nggak mau hidup lagi. Karena meaningless. Tanpa arti. Wah, dia tertekan, senyum dia. Dia peguam. Peguam bagi orang Malaysia, peguam itu pembela sih, pokoknya di pengadilan seperti itu. Saya selalu menjerit dan tidak ada yang mau tolong saya. Pendeta pun nggak berani karena dia tahu saya ahli hukum. Saya pandai bahasa Inggris dan mereka segan mendekati. Padahal sebenarnya saya hancur, Pak, mati, Pak. Menyedihkan sekali. Dan Injil. Hanya Injil yang dapat menjangkau orang yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan. Yang ketiga, tinggal dua. Hanya Injil dan penginjilan yang menghidupkan mereka yang telah mati. Sebab anakku ini telah mati. Kan anak sulung protes pada bapaknya. Ya. Dan bapaknya menyambut anak bungsu itu dengan luar biasa. Tetapi kemudian anak sulung kan baru pulang dari ladang dan dia mendengar, dia panggil pembantu. Ada apa ini? Adikmu pulang, bapakmu menyambut dia dan memestakan dia. Wah, kemudian dia menjadi marah. Ya. Tetapi lalu bapak keluar, bapak yang lalu mendekati dia dan bapak yang menyampaikan demikian. Hei anakku. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah hilang dan didapat kembali. Inilah Injil. Menemukan orang yang tidak mungkin balik lagi. Menemukan orang yang sungguh-sungguh impossible selamat. Dan kitalah orang-orang yang impossible selamat. Dan Tuhan merangkul kita. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Injil yang menentukan mati hidup. Ya, anakku ini sudah mati, tapi dia telah hilang. Dan Injil, yaitu aku Bapa, menjangkau dia, merangkul dia. Injil yang menentukan mati hidup. Injil, yaitu mereka yang telah mati, kembali hidup. Ini karunia yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hal ini menjadi fokus perhatian gereja sebenarnya, bahwa Injil dan penginjilan itu adalah proyek terbesar gereja. Menurut saya. Menurut Injil. Menurut firman Allah. Apa sih? Coba. Apa perhatian Tuhan Yesus menurut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Perhatian terbesarnya yaitu menjangkau orang-orang berdosa dengan Injil. Itu proyek terbesar Tuhan Yesus. Dan semestinya hal ini menjadi proyek utama gereja. Ya, menjangkau mereka seutuhnya, Bapak Ibu. Karena itu pun berbarengan, kalau begitu budget gereja, anggaran gereja, semestinya lebih banyak untuk program itu. Usaha terbesar gereja harus usaha penginjilan, pemberitaan Injil. Bapak Ibu,
Yang keempat, Injil itu menghidupkan secara total. Menghidupkan secara total. Ayat 20 sampai 23. Mari kita lihat singkat. Bapa menyambut anak bungsu dengan senang hati. Wah, bagi saya ini, adakah nggak ada manusia seperti ini? Coba durhakanya anak bungsu ini menganggap bapak mati, meninggalkan bapak yang masih hidup, mengambil hartanya, memboroskannya. Lalu pulang, lalu apa? Dipeluk, dicium, ini bukan Oreo ya. Dipeluk, dicium, bukan dijilat. Diberikan jubah terbaik, diberikan cincin, sepatu, dan dipestakan. Apa artinya? Rekonsiliasi total, pemulihan total. Injil itu memulihkan secara total. Bapak Ibu, pengetahuan itu hanya menambah orang agak kurang ajar menjadi lebih ajar gitu. Agak kurang tahu menjadi lebih tahu. Tetapi Injil ini lebih more than that, yaitu memulihkan manusia secara total. Ya, menyambut dengan senang hati, memeluknya, menciumnya. Inilah Christmas. Christmas adalah Injil. Mana Allah datang menjadi manusia, merangkul kita, menjemput kita, memeluk kita, dan memberikan jubah terbaik, yaitu jubah Yesus Kristus oleh darahnya, dan mengenakan cincin pemulihan. Jangan bilang cincin ini, itu hak utang anak Allah, hak paten anak Allah. Wah, Bapak Ibu, dan dirayakan. Ini pun sama dengan satu orang berdosa bertobat, seluruh malaikat di surga bertempi sorak. Ya. Saya nggak yakin ya. Kalau kita makan jagung di belakang sini di halaman apa di lapangan olahraga ini, saya yakin malaikat nggak bertempi sorak. Kita lagi pesta makan jagung, paling hanya saya senang karena jagungnya enak. Bagi saya malaikat berhenti melakukan kegiatan yang lain kecuali hanya bertempi sorak, senang karena satu orang saja bertobat itu sangat berharga. Sampai malaikat pun diungkapkan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati Allah Bapa seperti ini menyambut harusnya menjadi hati gereja. Harusnya juga menjadi hati hamba-hamba Tuhan. Teman-teman mahasiswa, I call you my friends. Ya, mari melihat dunia ini adalah ladang Tuhan. Dan mari kita berdoa minta, Tuhan, berikan hatimu kepada hatiku. Supaya aku bisa menyambut dengan senang hati, memeluk, mencium, jangan secara harfiah, artinya totalitas melayani, totalitas khotbah, totalitas doa, totalitas penginjilan, total. Karena ini proyeknya Allah. 2 malam yang lalu saya seminar di Universitas Erlangga, di sini. Ya, saya bilang temanya tentang prophecy, atau Christianity in profession. Lalu saya bilang, semua pekerjaan, pertanian, saudara mau jadi pengusaha, itu pekerjaannya Allah loh. Pengusaha, guru, bahasa Malaysia, cikgu. Semua itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaannya Allah. Namun Allah menugaskan kita untuk menjadi alat Dia. Entah petani atau peternak, ya, dan semua ekonom, itu pekerjaannya Allah, bukan pekerjaan kita. Kuntua itu pekerjaannya Allah. Bupati, lurah, ataupun presiden itu pekerjaan Allah. Hanya Allah menjadikan mereka instrumen, alat-alat di bumi. Maka berbahagialah kita. Ya, jangan bilang jadi pendeta ikut pekerjaan Tuhan. Enggak. Semua pekerjaan di dunia ini adalah pekerjaannya Allah. Maka jangan aneh-aneh, jangan mengkorupsi. Kalau pekerjaannya Allah kok. Kan begitu. Nah, mari kita melihat hati Bapa. Ini harusnya hati Allah Bapa harusnya menjadi hati gereja dan hati-hati. Hanya Injil yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sepenuhnya dan seutuhnya. Terakhir, peringatan. Ya, sorry tidak ada screen di sini. Oh, ada sana. Ada yang terakhir ini tidak enak. Ya, tapi makanan kita sebentar ya nggak ada yang tidak enak. Karena kan tergantung tenggorokan kita. Bukan tergantung masakan. Saya orang Tompas soalnya. Mekin kanonang. Nah, peringatan begini. Musuh Injil dan penginjilan itu ayat 20 sampai 24. Ya itu apa?
Maka marahlah anak sulung itu, dan ia ngambek, tidak masuk. Ngambek, mo. Ini kalau anak kecil di Jawa, mo, masuk, mo, gitu kan. Nah, marah. Nah, inilah yang saya jelaskan. Siapakah anak sulung itu? Anak sulung ini memerankan siapa? Mari kita periksa secara biblikal. Itu dalam ayat yang Lukas ayat 15 ayat 1 sampai 2 kita temukan orang Farisi dan ahli Taurat itu yang menyebabkan Tuhan Yesus Kristus mengkisahkan tentang domba yang hilang, anak yang hilang, karena ada argumentasi dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Siapakah anak sulung itu? Yaitu ahli Taurat dan orang Farisi yang nggak suka orang bertobat, nggak suka orang cari Tuhan, nggak suka orang ke gereja. Inilah musuh Injil, yaitu pemimpin-pemimpin tanpa Injil. Ya, musuh Injil adalah pemimpin-pemimpin gereja yang tanpa Injil. Ya, Bapak Ibu. Iblis memakai orang-orang bahkan menghambat Injil, menghambat pemberitaan Injil melalui orang-orang yang tidak memiliki Injil. Maka itu dalam tulisan saya, buku yang saya terbitkan tahun 2020, kalau 2020 tentang Injil palsu dalam gereja, 400 sekian halaman. Saya pun menunggu siapa yang mau kritik. Sampai sekarang belum ada yang kritik. Atau mungkin saya tidak baca di Google ya, di Facebook. Karena saya bukan orang Facebook, hanya ada Face. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan setiap hamba Tuhan, gereja, orang percaya, orang Kristen yang menghambat penginjilan adalah alat setan. Seperti anak sulung. Marah dia. Ya, marah. Jangan penginjilan di sini. Kami semua sudah Kristen di sini. Sebelum kamu lahir, kami sudah Kristen. Ini suara setan. Karena kita bukan soal agama. Memang sudah lama Kristen di Minahasa. Sudah lama. Ya, sudah lama. Tetapi bukan soal Kristen. Melainkan pengikut Kristus. Itu yang diungkapkan oleh buku yang saya baca tadi. Yaitu sudah jarang terdengar. Bapak Ibu, akhirnya. Implikasi atau misalnya penutup ya. Tanpa Injil dunia pasti hancur dan binasa. Pasti hancur dan pasti binasa. Karena itu marilah kita mempelajari Injil. Mari kita mengalami Injil. Mari kita hidup oleh Injil dan hidup bagi Injil. Oleh Injil dan untuk Injil. Bapak Ibu, mari kita perhatikan anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Kalau mereka belum punya Injil. Bapak Ibu, mari kita ambil ini. Ya, karena mereka hancur dan binasa tanpa Injil. Walaupun dia Kristen. Ya. Bapak Ibu, mari kita bukan maksa, doakan, jangan maksa sharing kehidupan Injil. Yang kedua, kalau yang menentukan nasib dunia, nasib manusia, hanya Injil, maka tidak ada jalan lain selain proyek terbesar dunia adalah memberitakan Injil. Proyek terbesar dunia adalah memberitakan Injil. Karena Injil menentukan mati hidup. Yang terakhir, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 15. Ini kisahnya begini. Dulu biasanya orang kalau berperang, mereka berperang yang tertinggal orang tua, anak-anak. Yang pergi ada orang-orang muda, orang gagah perkasa pergi berperang. Dan mereka menunggu kabar. Jadi orang tua, kakek-kakek menunggu kabar. Kalau ada yang datang membawa kabar kematian atau kemenangan, itulah ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.